Shalom adik-adik. Kurang semangat kayaknya Kak Amor. Ya nih belum pada bangun kayaknya kan Niko. Oke, kita coba sapa sekali lagi ya Kak Amor ya. Oke. Shalom adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Masih semangat untuk sekolah minggu? Nah hari ini sekolah minggu adik-adik akan ditemani oleh kami kakak-kakak dari Kompleks Kadron. Ada aku Kak Amor. Ada saya Kak Niko. Dan juga ada Kak Wingren. Oke adik-adik, sekarang kita akan mulai ibadah kita. Kita siapkan hati kita, duduk yang baik, lipat tangan, kita tundukkan kepala, kita angkat pujian. Terima kasih Tuhan. Kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Kita angkat sekali lagi pujian ini dari awal. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Adik-adik, mari kita lipat tangan dan tutup mata. Kita akan berdoa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, Bapa, terima kasih Bapa karena Kau telah mengumpulkan di sini Bapa segenap anak-anak-Mu untuk beribadah sekolah minggu. Kau berkati Bapa berjalannya ibadah ini dari awal sampai akhir. Semoga anak-anak-Mu bisa mendengarkan firman-Mu dengan baik dan juga bisa menerapkan firman-Mu dalam kehidupan mereka sehari-hari. Terima kasih Bapa. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Oke, sekarang aku mau ajak adik-adik semua untuk bangkit berdiri di rumah masing-masing. Bangkit berdiri adik-adik. Bangkit, kita semangat, kita mau puji Tuhan, kita angkat lagu pujian Happy Ya Ya Ya. Sambil tepuk tangan semua ya adik-adik. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Kaniko boleh minta tolong ayamnya Kaniko? Kukuruyu. Cintaku semakin mendalam
Di sorga nanti pakai baju putih, atas kepala mahkota emas. Haleluya, puji Tuhan, kekal selamanya. Sekali lagi, happy ya ya ya. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Kak Amor, Tidur semua ya. Kukur yuk. Cintaku semakin mendalam. Di surga nanti pakai baju putih, atas kepala mahkota emas. Haleluya, puji Tuhan, kekal selamanya. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan, kekal selamanya. yeay. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus semuanya. Kayaknya kita butuh yang lebih semangat lagi nih, Lebih Kak Amor. semangat lagi kan Niko. Apa tuh kira-kira? Apa Kak Amor? Sarannya Kak Amor apa? Kita nyanyi lagi berarti nih ya. Oke, kita nyanyi lagi dulu lagu apa Kak Amor? Aku punya ide. Kita nyanyi Dengar Dia Panggil Nama Saya. Oke. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar Dia Panggil Nama Saya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya ya ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Oke adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Fira. Semoga adik-adik dapat mendengar firman Tuhan dengan baik ya. Selamat mendengarkan. Halo adik-adik sekolah minggu yang dikasih oleh Tuhan. Shalom dan selamat pagi semuanya. Apa kabar ini semua? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja ya. Pada minggu kali ini akan ditemani oleh aku, Kak Fira. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati dan pikiran kita, dan kita mau minta bimbingan dari Roh Kudus untuk ibadah sekolah minggu kita pada minggu hari ini. Mari adik-adik kita lipat tangannya, kita tutup mata, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga mulia, terima kasih Tuhan Yesus karena kami anak-anak-Mu sekolah minggu GKPU Halim masih bisa beribadah sekolah minggu walaupun menyaksikan dalam via streaming YouTube. Tuhan Yesus, kami mau beribadah sekolah minggu, kiranya Engkau memberkati kami agar kami dapat mengerti firman Tuhan pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Mari adik-adik kita mau buka Alkitab kita membaca firman Tuhan yang terambil dari Kisah Para Rasul pasal yang pertama
dari ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-11. Kita baca secara bersamaan ya adik-adik. Dengan judul perikop, Yesus terangkat ke sorga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Nah, sekarang Kak Fira mau tanya dulu ke adik-adik. Ada yang masih ingat nggak ya tentang firman Tuhan di ibadah sekolah minggu 1 minggu yang lalu? Yap, benar banget. Tentang perintah yang Tuhan Yesus berikan kepada murid-muridnya sebelum Tuhan Yesus naik ke surga. Kalau hari ini kita akan membahas tentang kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Adik-adik, sekarang Kak Fira mau cerita nih. Sesuai dengan yang kita sudah baca dari Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-6 sampai yang ke-11 tadi, kita tahu nih kalau murid-murid Tuhan Yesus sedang berkumpul dengan Tuhan Yesus saat itu. Nah, murid-muridnya di situ yang sedang berkumpul, mereka memiliki pengharapan dan juga mereka bertanya nih sama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus mau nggak ya untuk memulihkan kerajaan bagi Israel? Karena pada masa itu Israel sedang dijajah oleh penjajah dari bangsa Romawi. Mereka mengharapkan kalau Israel ini nih bisa hidup seperti dulu kala, di mana mereka bebas dan mereka hidup merdeka. Tapi adik-adik, di ayat yang ke-7, Tuhan Yesus dengan tegas menjawab ke murid-muridnya kalau waktu pemulihan untuk bangsa Israel yang mereka harapkan, yang murid-muridnya harapkan, itu sudah ditetapkan oleh Bapa di sorga. Karena apa ya? Karena Allah, Bapa yang ada di sorga, sudah mempersiapkan kuasa dan rencananya untuk bangsa Israel. Jadi, murid-muridnya tidak perlu mengetahui kapan rencana itu akan terwujud dan tidak boleh khawatir. Oleh karena itu, Tuhan Yesus memberikan perintah kepada murid-muridnya untuk menunggu kuasa dari Roh Kudus yang akan turun ke atas murid-muridnya, supaya mereka bisa menjadi saksi Kristus untuk menyebarkan kabar baik tentang Tuhan Yesus, mulai dari Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria, bahkan sampai ke penjuru atau seluruh bumi ini. Adik-adik, setelah Tuhan Yesus menjawab pertanyaan dari murid-muridnya, tiba-tiba Tuhan Yesus terangkat ke atas, semakin lama semakin tinggi. Kira-kira murid-muridnya yang ada di situ kebingungan gak ya? Kemana ya Tuhan Yesus pergi? Adik-adik ada yang bisa bantu jawab? Yap, adik-adik bener banget. Mereka murid-murid Tuhan Yesus yang sedang berkumpul di situ, mereka kebingungan adik-adik. Lalu mereka juga terus memandangi ke atas langit. Nah, di tengah-tengah kebingungan mereka, tiba-tiba muncullah 2 orang berpakaian putih, yaitu malaikat dari Tuhan Yesus. Nah, 2 orang ini berkata nih kepada murid-muridnya, "Tenang saja, Tuhan Yesus telah kembali dan terangkat ke sorga. Dan Tuhan Yesus pasti akan kembali ke dunia ini." Tapi adik-adik, ada yang tahu nggak kenapa sih
Tuhan Yesus tuh harus kembali ke sorga. Kenapa nggak Tuhan Yesus ada di dunia ini aja sama kita, hidup bareng kita sekarang selama-lamanya? Yap, adik-adik, Tuhan Yesus harus kembali ke rumah Bapa di sorga. Karena tugas Tuhan Yesus di dunia ini telah Tuhan Yesus genapi dan Tuhan Yesus selesaikan. Setelah murid-muridnya mendengar perkataan malaikat tersebut, mereka jadi semangat dan mereka yakin kalau Tuhan Yesus tidak akan pernah meninggalkan mereka dan akan kembali ke dunia ini. Lalu juga jadi teringat nih murid-muridnya kalau Tuhan Yesus sebelumnya telah memberikan perintah dan tugasnya untuk murid-muridnya, yaitu untuk bercerita tentang kebaikan Tuhan Yesus kepada semua orang yang ada di dunia ini. Nah, adik-adik sama seperti murid-murid Tuhan Yesus tadi, kalau Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Ia selalu ada di hati kita untuk bersama, menjaga, dan menolong kita setiap saat. Kita sebagai anak-anak dari Tuhan Yesus juga diajak untuk menjadi saksi Kristus dan menceritakan kebaikan Tuhan Yesus ke semua orang. Nah, adik-adik, sekarang di atas kakak ada 2 gambar lagi nih, gambar A dan gambar B. Menurut adik-adik yang boleh kita tiru yang mana? A atau B? Kakak hitung 1-3 ya. 1, 2, 3. Ya, benar banget adik-adik. Yang boleh kita tiru adalah gambar yang A. Karena gambar yang A ini ada seorang anak yang sedang membaca Alkitab dan juga sedang berdoa. Jadi kita sebagai anak Tuhan Yesus wajib banget dan harus berdoa setiap saat, dan juga kita harus rajin membaca Alkitab. Kalau untuk yang gambar B, boleh tapi tidak boleh sering-sering ya adik-adik, harus dibatasi waktunya. Kalau kita ingin memain game atau buka aplikasi-aplikasi di HP. Jadi adik-adik, kita juga harus sama seperti murid-murid Tuhan Yesus yang menjadi saksi Kristus. Kita harus selalu mengasihi dan berbuat baik kepada semua orang. Seperti mendengarkan dan membantu papa mama di rumah, membantu kakak atau adik di rumah, membantu teman-teman yang membutuhkan pertolongan, dan siapapun yang sedang membutuhkan bantuan dari adik-adik. Selain itu, adik-adik juga harus mempergunakan waktu dengan baik, seperti rajin membaca Alkitab dan selalu berdoa sama Tuhan Yesus. Dan adik-adik tidak akan sendirian loh melakukan semua ini, tetapi sama seperti janji Tuhan kepada murid-muridnya, yaitu Roh Kudus akan selalu menolong dan menyertai adik-adik semua setiap saat. Sekian firman Tuhan di pagi minggu ini. Mari adik-adik kita mau tutup firman kita di dalam doa. Adik-adik boleh lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, kami anak-anak-Mu Sekolah Minggu GKPO Halim sudah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan pada hari ini dapat kami aplikasikan dalam kehidupan kami, dan kami anak-anak-Mu bisa menjadi saksi Kristus bagi semua orang. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan amin. Terima kasih adik-adik. Selamat hari Minggu. Halo adik-adik, kembali lagi nih bersama kita. Gimana tadi firmannya? Seru kan ya? Kan Niko, seru gak ya tadi firmannya? Seru banget Seru firmannya. banget. Nah adik-adik, adik-adik jangan lupain ya firman yang udah dibawain sama Kak Fira tadi tentang kenaikan Tuhan Yesus. Nah, jadi meskipun Tuhan Yesus udah naik ke surga, Tuhan Yesus tetap mengasihi kita, tetap menyayangi kita. Jadi kita harus selalu dengar-dengaran sama papa mama, sama kakak, sama adik, sama guru sekolah minggu, guru di sekolah, dan terlebih sama Tuhan Yesus. Nah adik-adik, sekarang kita akan menyanyikan satu lagu pujian lagi yang berjudul Ku Menang, Ku Menang. Ku menang
ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Satu kali lagi. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Untuk mengakhiri ibadah sekolah minggu kita hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan atas kesempatan-Mu pada pagi hari ini. Kami boleh mendengarkan firman-Mu. Kiranya ya Tuhan, firman-Mu ini dapat menjadi pedoman dalam hati kami boleh mempraktekannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Tuhan, kami juga memohon untuk kesehatan ya Tuhan, kiranya Engkau senantiasa menganugerahi kami kesehatan buat kami, buat keluarga kami, sehingga kami boleh melaksanakan aktivitas kami setiap hari. Ya Tuhan, setelah ibadah ini kami akan melanjutkan aktivitas kami, kiranya Engkau yang senantiasa berkati aktivitas kami, sampai nanti hari Minggu depan kami bertemu kembali dalam ibadah sekolah minggu. Inilah doa kami ya Tuhan, ampuni kami dari segala salah dan dosa kami. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Ibadah kita telah selesai. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Yeay. Halo adik-adik, bahan-bahan yang kita butuhkan adalah kertas, alat tulis, alat mewarnai seperti spidol, pensil warna atau krayon, lem dan juga kapas. Oke, yang pertama kita siapkan alat-alat semua yang diperlukan. Yang kedua kita ambil alat tulis dan kertas. Selanjutnya tulis huruf H dengan ukuran besar pada kertas. Dilanjutkan dengan tulis kata di samping huruf H, yaitu heaven atau surga, home atau rumah, hope atau harapan. Selanjutnya kita hias kertas dengan benda-benda yang ada di langit seperti matahari, burung dan juga lain-lain, sesuai dengan kreasi adik-adik ya. Selanjutnya kita beri lem pada bagian huruf H, kemudian tempel kapas di sepanjang huruf H. Dan terakhir, penuhi huruf H dengan kapas seperti membuat awan. Makasih adik-adik, selamat mengerjakan.